Effendi Rusli akan menceritakan situasi terkini di Riau. Setelahnya kita juga akan simak cerita dari Oldi Efriansyah di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Selamat sore teman-teman. Kita ke Effendi terlebih dahulu. Effendi, kemarin Presiden Prabowo Subianto bilang kalau Pemprov Riau ini berhasil mengatasi 15.000 hektar karhutla. Masih ada 900 hektar lagi. Apa yang dilakukan untuk memastikan kebakaran bisa segera dipadamkan? Baik, selamat sore Dev dan pemirsa Berita Satu. Dapat kami sampaikan bahwa terkait permasalahan karhutla ini, Pemprov Riau bersama pihak terkait yaitu TNI, Polri dan sejumlah Forkopimda lainnya telah melakukan upaya penanganan karhutla ini secara bersama-sama dengan BPBD. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain yaitu dengan menambah kedatangan 2 unit heli waterbombing, ditambah dengan petugas-petugas pemadaman beserta mesin-mesin pompa air di lapangan dan sejumlah alat berat juga diturunkan ke lokasi. Seperti di Desa Rimau Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, di lokasi tersebut kemarin memang terlihat kebakaran cukup masif, asap cukup tebal, dan setelah dilakukan upaya pemadaman dan pendinginan, pada hari ini intensitas kabut asap sudah mulai menurun dan para petugas di lapangan yang menggalangi BPBD, TNI, Polri dan masyarakat peduli api sedang melakukan pendinginan. Ketebalan kabut asap hari ini di lokasi terlihat sudah berkurang dibanding hari sebelumnya. Nah, selain itu di wilayah lain seperti di Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, tim BPBD, Manggalangi serta pemerintah setempat juga sedang melakukan upaya pemadaman dan pendinginan. Dampak kabut asap ini bagi warga Pekanbaru dan sekitarnya, termasuk Kampar, Pelalawan dan sekitarnya, itu meningkatnya kasus ISPA. Tercatat hingga hari ini khusus di Pekanbaru saja sudah terdata sekitar 300 penderita ISPA yang tersebar di beberapa kecamatan dan di puskesmas. Dan pada hari ini saja berdasarkan pantauan kami ada beberapa penderita ISPA yang ingin berobat ke salah satu puskesmas di wilayah Pekanbaru, namun karena hari ini hari libur, puskesmas tersebut tutup dan mereka terpaksa harus mencari alternatif lain untuk berobat dan mengatasi sesak napas dan batuk-batuk yang akibat menghirup kabut asap. Demikian, Deb. Baik, kalau begitu kita bergeser ke Oldi sekarang yang ada di Ogan Ilir. Oldi, di materi sebelum laporan langsung ini disebut ada lahan gambut di lahan milik masyarakat di Indralaya Utara. Pertanyaannya kemudian, seberapa dekat sebetulnya posisi lahan ini dengan kota Palembang dan bagaimana juga dampak kebakaran ini pada masyarakat, baik di Ogan Ilir maupun di Palembang? Ya, terima kasih, Dev. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Memang upaya penanganan karhutla saat ini masih terus dilakukan oleh petugas di lapangan. Selain proses pemadaman, petugas juga melakukan proses pendinginan di lokasi sisa kebakaran karhutla. Upaya ini untuk mencegah sisa bara api yang berpotensi muncul dan menyebabkan terjadinya titik api. Terkait lahan yang terbakar di dekat pemukiman warga, kemarin malam terjadi kebakaran lahan lebih kurang 10 hektar di Desa Lorok dan Kelurahan Indralaya Raya. Memang lokasi kebakaran cukup dekat dengan rumah warga, sekitar lebih kurang 15 meter dari titik api. Namun upaya pemadaman berhasil dilakukan oleh petugas sehingga api tidak sampai ke pemukiman warga dan kondisi di lokasi kebakaran terkendali, maksud kami. Selain itu, di Ogan Ilir ada beberapa wilayah yang menjadi daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, salah satunya di Kecamatan Indralaya Utara. Wilayah ini memang dipenuhi lahan gambut yang vegetasinya semak belukar dan perkebunan masyarakat. Selain itu, sebaran titik di Kecamatan Indralaya Utara memiliki sebaran beberapa desa, antara lain Desa Palemeraya, Desa Lorok yang semalam terjadinya kebakaran yang mendekati pemukiman warga, terus Desa Parit, Kelurahan Timbangan, Pemulutan,
hingga di sisi jalan tol Palembang Indralaya atau tol Palindra. Luas yang terbakar saat ini di Kabupaten Ogan Ilir dapat kami beritahukan berkisar antara 272 hektar. Data ini kami peroleh dari Badan Penanggulangan Daerah setempat. Selain itu kebakaran terjadi kebanyakan di lahan gambut yang memang kondisinya menyulitkan petugas untuk menuju titik lokasi kebakaran. Selain itu sumber air di lokasi menjadi kendala petugas sehingga proses pemadaman tidak berjalan optimal. Selain itu dapat kami beritahukan saat ini kondisi udara di Kabupaten Ogan Ilir memang lebih sedikit berkurang dari hari-hari sebelumnya. Pemerintah juga telah menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah untuk mencegah penyebaran ISPA. Sementara itu Dinas Pendidikan juga saat ini melakukan kebijakan yaitu mengurangi jam pelajaran di sekolah untuk tingkat sekolah dasar, TK, PAUD hingga SMP. Di mana sebelumnya jam masuk sekolah di Kabupaten Ogan Ilir pada pukul 8 pagi diundur untuk mencegah penyebaran ISPA akibat kabut asap di Kabupaten Ogan Ilir. Nah, sementara kondisi terkini untuk lahan yang terbakar, saat ini petugas kepolisian telah memasang garis polisi di beberapa titik yang menjadi lokasi kebakaran. Kasus ini masih terus ditangani oleh pihak kepolisian dan dalam pengawasan ketat. Ya, Dev, demikian. Kembali ke Anda. Baik, Oldi Efriansyah melaporkan langsung dari Ogan Ilir di Sumatera Selatan. Sebelumnya ada Effendi Rusli yang juga melaporkan dari Kampar Riau. Selamat kembali bertugas teman-teman.